Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study CK7 pada hari ini. Saya percaya, setiap kita merindukan kasih setia Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, dan terlebih merindukan mengerti akan kehendak Allah lewat pembelajaran firman Tuhan, maka Allah bersegera akan membuka rahasia-rahasianya untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Imamat pasal yang ke-23. Apa isi Imamat 23? Sebelum kita baca, kita renungkan, kita pelajari, dan kita lakukan perintah-perintah Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, minta pengurapan Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti setiap isi hati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Kita hampiri Dia, kita sembah Dia. Sebab Kau Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik, dan sungguh baik ya Tuhanku. Kirala raba shekirala raba yarala raba laraba laraba laraba. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Ya Allah, Tuhan, Ya Kau segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini kami Tuhan, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Haleluya. 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 Tidak ada hari, waktu dan musim tanpa penghormatan kepadamu ya Tuhan. Dan inilah pujian, penyembahan, persembahan kami. Kami berikan hanya kepada satu-satunya pribadi dalam hidup kami yang berkuasa penuh, yaitu Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena tuntunan Roh Kudus, maka apapun yang kami lakukan, biarlah berkenan kepada Engkau. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Bapa, urapi kami. Roh Kudus, berikan pengertian-pengertian surgawi, supaya apa yang kami baca, kami cerna, kami renungkan dan kami nikmati, itu dapat kami lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Baik, mari kita langsung buka materi kita pada hari ini saudara, dari Imamat pasal 23. Imamat pasal 23, Perjanjian Lama halaman sekitar 134. Hari ini kita akan belajar tentang perayaan 6 hari raya yang ditetapkan Tuhan. Ditulis di dalam Imamat, di mana harus diperingati, diperhatikan, dan dilakukan turun-temurun kepada bangsa Israel, seluruh umat, imam, dan semua bangsa yang ada bersama dengan mereka harus melakukan perayaan 6 hari raya ini. Nah, 6 hari raya itu apa saja nanti akan kita pelajari. Satu hal yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya saudara, bahwa di dalam tradisi kehidupan orang Israel atau orang Yahudi, ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam artian bahwa semua kegiatan orang Israel itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Ini yang dimaksud. Nah, oleh sebab itu, kalau kita pelajari kitab Imamat, sebenarnya banyak hal yang kita temukan. Ya, Allah memilih bangsa Israel. Orangnya harus kudus. Allah ingin bertemu dengan umatnya di kemah suci. Barang-barangnya harus kudus. Tempat kemah suci harus dilakukan atau dibuat sesuai dengan perintah Allah. Tempatnya harus kudus. Dan hari-hari rayanya, artinya waktu-waktunya juga harus kudus. Jadi orangnya harus kudus, barang-barangnya harus kudus, tempatnya harus kudus, dan waktunya atau perayaannya juga harus kudus. Saudara bisa bayangkan itu. Pengertian-pengertian seperti ini hanya dapat kita temukan kalau kita belajar kitab Imamat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang umat dan imam yang kudus, itu orang-orangnya. Kita sudah belajar tentang kemah suci, itu tentang tempatnya. Kita sudah belajar tentang tabut, kandil, ya. Kita belajar tentang bejana pembasuhan. Kita belajar tentang baju efod para imam, itu barang-barangnya yang kudus. Dan hari ini kita belajar tentang perayaan-perayaannya atau waktu-waktunya yang kudus itu. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 3, saudara. Selebihnya nanti kita akan ambil yang penting. Demikian firman Tuhan, hari-hari raya, Imamat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Coba perhatikan ya, waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Nah, keluar kata sabat, saudara. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu.
Nah, dari ayat 1 sampai 3 ini saudara, kita sudah menemukan satu hari raya yang sangat penting, yang harus dilakukan, diperingati, ya, dirayakan oleh bangsa Israel. Dan itu adalah ketetapan Tuhan. Kita akan melihat 6 hari raya ini saudara. Yang pertama, Sabat dulu. Hari Sabat itu hari pertama yang diperhatikan umat Tuhan sebagai hari perhentian. Ingat, waktu kita belajar kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu 6 hari lamanya. Dan hari yang ke-7, Allah beristirahat. Kita sudah pelajari itu. Sekarang ditandaskan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel, supaya mereka mengingat tentang hari perhentian itu. Hari Sabat ini mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Pada hari itu kita berhenti bekerja. Dan harus berbagi serta menempatkan seluruh hidup kita selaras dengan Sang Pencipta. Ini makna Sabat. Berhenti dari kegiatan, berhenti dari aktivitas, berhenti dari pekerjaan, melulu hanya untuk dipergunakan bagi Allah. Sebab kita sadar kita ini makhluk ciptaan Allah. Ini pentingnya kita memperingati hari Sabat. Dan itu saudara, harus diperingati dengan sungguh-sungguh. Di masa-masa sekarang ini, Sabat bagi orang Israel itu adalah hari Sabtu. Ya, kalau saudara ke Israel, khususnya di Yerusalem, saudara, hari Sabtu itu sepinya luar biasa. Sepinya luar biasa. Sebab tidak boleh ada aktivitas, apalagi mereka yang masih menganut faham Yudaisme. Ya, mereka betul-betul menjunjung tinggi hari yang satu ini. Tidak boleh ada aktivitas. Tidak boleh pada pekerjaan, tidak boleh mengeluarkan tenaga untuk hal-hal yang sifatnya kerja. Sebagai contoh, mencet lift saja di hotel itu tidak boleh, karena itu pekerja. Menyalakan api tidak boleh, karena itu bekerja. Ya, mencet saklar lampu di rumah itu tidak boleh, saudara. Sedemikian ketatnya. Sampai dengan saat ini, mereka betul-betul menghormati hari Sabat. Ya. Tapi nanti di perjanjian baru, kalau kita terus belajar, Yesus Kristus akan menjelaskan Sabat yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi pada pertemuan kali ini, kita belajar sampai kepada Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memperingati hari perhentian itu, yaitu hari Sabat. Berhenti total. Ya, ini Sabat. Hari yang kedua, ayat 4-8. Ya. Kalau kita baca seterusnya, saudara, itu ada kata-kata Hari Raya Paskah. Ya, Hari Raya Paskah itu ayat 4-8. Ya. Dan kalau hari Sabat itu diperingati pada hari Sabtu, saudara, setiap minggunya, karena ini hari raya mingguan, setiap Sabtu. Kalau Paskah itu tahunan. Dan biasanya jatuh, kalau kalender sekarang ini jatuh pada bulan Maret atau April. Jadi kalau Maret atau April, ya, di Israel, khususnya di Yerusalem, itu perayaan Paskah yang besar-besarnya. Ya. Apa perayaan Paskah itu, saudara? Hari raya ini mengingatkan Israel akan kasih dan kuasa Allah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ingat Paskah, ingat anak sulung tulah ke-10 bagi Mesir yang dari Allah. Ingat Paskah, ingat penyembelihan domba Paskah yang darahnya dioleskan di ambang pintu. Supaya nanti malaikat maut ketika menuruni tanah Mesir, semua pintu yang ada darah anak domba Paskah itu akan dilewati. Nah, kata dilewati inilah artinya Paskah. Bangsa Israel yang taat dan setia, mereka akan diselamatkan lewat darah anak domba itu.
anak sulung akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak ada darah anak domba di ambang atau jenang-jenang pintu itu, maka malaikat maut akan membinasakan semua yang sulung di rumah itu. Tuhan minta bangsa Israel taat untuk menyembelih anak domba. Bukan berarti Allah tidak bisa membedakan mana sulung Mesir dan mana sulung Israel. Allah bisa melakukannya. Tetapi Allah minta ketaatan kepada bangsa pilihan itu. Dan inilah ketika mereka dibebaskan, anak sulung mereka tidak mati, ya, ternak-ternak sulung mereka tidak mati, mereka merayakan hari raya Paskah ini. Kejadian itu terus menerus harus diingat. Dirayakan setahun sekali. Selama berapa saudara? 7 hari penuh. Dan pada perayaan Paskah itu ditandai dengan kesederhanaan. Dengan cara apa? Makan roti yang tidak beragi. Nanti pada perjalanan keagamaan atau iman bangsa Israel dari perjanjian lama ke perjanjian baru, lambang Paskah, anak domba Paskah menunjuk kepada Yesus. Dan saudara tahu, perayaan ini dirayakan besar-besaran, 7 hari penuh saudara. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, tapi tetap dalam kesederhanaan karena harus makan roti tidak beragi. Itu setiap bulan Maret atau April di Israel dirayakan hari raya Paskah. Yang ketiga, saudara catat ya, di ayat 9 sampai 14. Ayat 9 sampai 14 nanti ketemu hari raya penuaian. Penuaian. Ini terjadi biasanya pada bulan Mei sampai Juni. Ya. Mei, Juni, habis Paskah biasanya itu langsung hari raya penuaian. Ini dirayakan sebagai tahunan, perayaan tahunan. Ya. Pada hari itu seluruh persembahan ya dipersembahkan kepada Allah dan harus ditahbiskan terlebih dahulu. Ini termasuk hari raya panen, saudara. Ya, penuaian. Jadi persembahan-persembahan yang akan diberikan kepada Allah ditahbiskan dulu oleh para imam. Itu namanya hari raya penuaian. Itu bulan Mei sampai dengan Juni. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat. Ini hari raya besar juga, saudara. Yaitu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta. Atau hari raya 7 minggu. Ini juga peristiwa panen besar-besaran. Ya, 7 minggu. Nah, sebenarnya arti kata Pentakosta itu ke-50. Ya, 50. Jadi 7 minggu itu kan 49 hari. Nah, setelah selesai hari ke-50 mereka merayakan hari yang besar sekali, yaitu Pentakosta. Ini di ayat 15 sampai 21. Saudara akan temukan itu. Dirayakan pada bulan Mei dan Juni juga. Jadi kalender Yahudi kalau pada bulan Mei dan Juni, ya, Maret, April, Mei, Juni itu full, saudara. Karena perayaannya terus menerus. Dan itu dilakukan apa? Setahun sekali. Hari ini dilaksanakan sebagai peringatan apa? Penyerahan hukum Taurat di Gunung Sinai. Ini aslinya tuh. Hari Pentakosta itu. Penyerahan hukum-hukum Allah disebut hukum Taurat waktu di Gunung Sinai yang diterima oleh Musa dan diberikan kepada bangsa Israel. Dengan cara apa dirayakan? Mempersembahkan korban yang diwajibkan dan korban yang sukarela, termasuk buah sulung panen gandum. Saudara baca itu ya, dari ayat 15 sampai 21. Ya, ini Pentakosta, panen raya. Nah nanti saudara, pada perjalanannya, Pentakosta di perjanjian baru itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Sejak Yesus bangkit dari kematian, 40 hari lamanya
Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ya, menyatakan bahwa Allah ini Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Yesus tidak mati tapi hidup. 40 hari. Nah setelah 40 hari selesai, saudara, Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena aku akan minta kepada Bapa supaya roh penolong itu diturunkan kepadamu. Sebagai penggantiku ketika aku di dunia, maka Roh Kudus akan diberikan kepada engkau. Jadi kamu tidak akan pernah sendirian. Sebab roh Allah ada dan tinggal di dalam engkau. Nah betul, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu, Roh Kudus dicurahkan. Jadi dari 40 hari setelah dia bangkit, ditambah 10 hari setelah dia naik ke surga, hari ke-50 turunnya Roh Kudus bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Terjadi panen raya. Kalau pada perjanjian lama di kitab Imamat dituliskan itu panen gandum, ya, panen hasil bumi. Tetapi di perjanjian baru hari raya Pentakosta itu adalah panen jiwa-jiwa. Karena setelah para murid dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, mereka langsung tersebar diaspora. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Itu pentingnya, saudara. Jadi tahu sekarang bagaimana kita pelajari kitab Imamat. Nanti di perjanjian baru kita ketemu hari raya Pentakosta. Ternyata Pentakosta perjanjian lama itu panen gandum, panen hasil bumi. Tapi Pentakosta di perjanjian baru adalah hari dicurahkannya Roh Kudus. Sehingga para murid diutus, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu artinya panen jiwa-jiwa. Luar biasa ya saudara ya. Itu perayaan hari yang keempat. Hari yang kelima. Kalau saudara pelajari, saudara akan menemukan kata-kata hari pendamaian. Ya, di ayat-ayat berikutnya itu. Ada hari raya pendamaian. Nah, bagi orang Israel, ini disebut sebagai hari raya Yom Kippur. Yom Kippur. Biasanya dirayakan setiap hari bulan September atau Oktober. Pada perayaan hari pendamaian ini atau Yom Kippur ini, orang-orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Ini hampir sama dengan Sabat. Dan mereka, ini membedakan, berpuasa serta merendahkan diri. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tidak boleh beraktivitas. Hampir sama dengan Sabat. Ya. Tapi yang membedakan di sini ada harus berpuasa dan merendahkan diri. Kalau di Sabat tidak boleh bekerja, ya, lalu hidup sederhana, hanya makan roti tidak beragi. Tapi kalau pendamaian ini atau Yom Kippur ini, mereka betul-betul berhenti total untuk melakukan apapun juga. Dan mereka harus berpuasa serta merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya mereka diperdamaikan dengan Allah. Supaya mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, kalau saudara belajar tentang Hari Raya Pendamaian, nah, lalu kita belajar juga dengan tabernakel atau kemah suci Musa. Di situ sebelum umat Allah bertemu dengan Allah, selain dihapuskan dosanya, ditahirkan kesalahan-kesalahannya, ya, mereka diperdamaikan dengan Bapa. Dengan cara apa? Berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu hari raya yang ke-5. Yang ke-6 disebut sebagai hari raya Pondok Daun. Ya, di ayat yang ke-33 sampai 44. Ayat 33 sampai 44 itu hari raya Pondok Daun. Ya. Biasanya diperingati bulan September sampai dengan bulan Oktober atau bulan Oktober. Ya. Bentuk perayaan ini sama persis dengan perayaan Paskah. Pondok Daun ini.
Ya, mereka merayakan dengan penuh sukacita, tapi tetap dalam kesederhanaan. Ya, saudara tahu bentuk kesederhanaannya apa? Kalau mereka orang Yahudi sekarang ini ya, masih merayakan Hari Raya Pondok Daun, sehebat apapun rumah mereka, semegah apapun istana mereka, mereka harus keluar dari rumah. Entah itu ada di belakang rumah, kebun belakang rumah, atau halaman rumah yang luas begitu. Mereka membuat pondok-pondok yang atapnya dikasih dedaunan. Disebut sebagai Hari Raya Pondok Daun. Jangan keliru ya, bukan pondok Daud, tapi pondok daun. Jadi buat pondok, atau seperti kemah-kemah kecil itu dari kayu-kayu, lalu di atasnya dikasih dedaunan. Nah, apa tujuannya saudara? Mereka supaya mengingat ketika mereka berjalan di padang gurun keluar dari Mesir pada waktu itu, Allah memelihara keluar dari perbudakan. Mereka miskin walaupun mendapatkan harta kekayaan dari orang-orang Mesir. Orang Israel diingatkan Tuhan supaya ngingat kamu tuh dulu siapa? Kamu tuh pengungsi di Mesir. Orang asing. Bahkan jadi budak di sana selama 400 tahun. Dan kalau engkau aku keluarkan, sekarang menikmati berkat di tanah yang penuh dengan susu dan madu, ingatlah bahwa tanpa Allah kamu tidak punya apa-apa. Nah, oleh sebab itu mereka diminta supaya apa? Supaya membuat pondok-pondok yang terbuat dari kayu, lalu di atasnya ada dedaunan. Di situ mereka merayakan hari dengan bersukacita bersama dengan keluarga. Mempersembahkan korban-korban di hadapan Tuhan. Dengan demikian mereka mengingat, iya, tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apanya. Ya, kalau bukan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ya, kalau tanpa pertolongan Tuhan kita gak sampai ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu ini. Nah, hal apa yang dapat kita petik saudara? Dari 6 hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nomor 1, semua keagungan Allah, semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita harus kita syukuri dan kita ingat bahwa Tuhan yang menolong dan membawa kita kepada masa-masa penuh berkat yang melimpah. Seperti hari raya Sabat, hari raya Paskah, hari raya pendamaian, hari raya yang terakhir kita pelajari Pentakosta. Semuanya mengingatkan kita bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita. Tuhanlah yang menolong kita. Allah lah yang membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Oleh sebab itu, seperti Allah memperingatkan bangsa Israel untuk selalu merayakan hari raya itu, demikianlah Tuhan sekarang ini minta kepada kita semuanya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kita akan disebut sebagai orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Allah. Yang ngerti berbakti kepada Tuhan. Yang selalu ingat akan kasih setia Tuhan. Jadi kalau sudah merayakan hari raya Paskah, Pentakosta, atau Pondok Daun, hari raya panen raya, atau bahkan mungkin merayakan Natal, kelahiran Yesus, jangan lupa, semuanya itu demi keselamatan saudara dan saya. Mari, jangan lupakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, supaya semakin kita berkenan kepada Dia. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Dari Imamat pasal 23 ini kami mengerti bahwa Tuhan menetapkan suatu hari untuk diingat, dirayakan dengan ucapan syukur,
dengan sukacita, atau bahkan dengan berpuasa dan merendahkan diri. Seperti Tuhan menyuruh Musa untuk mengingatkan bangsa Israel. Demikianlah Tuhan lewat firman-Mu hari ini mengingatkan kami harus merayakan hari-hari yang Tuhan tetapkan sebagai hari kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami semuanya. Entah itu hari raya Paskah, atau Pentakosta, atau bahkan hari raya Natal sekalipun, Jumat Agung. Kami diingatkan supaya kami mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kami disebut sebagai bangsa atau orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak mengerti akan esensi perayaan hari-hari raya ini. Kami memandang rendah, menganggap enteng itu. Hari ini kami sadar sekarang, kalau kami merayakannya harus dengan sungguh-sungguh, hikmat, dan penuh hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati para suami istri, anak-anak, generasi Yeremia. Kami semua yang bekerja, beraktivitas, yang masih studi, semuanya diberkati Tuhan. Dan setiap kali kami setia kepada Tuhan, maka berkat-Nya akan dilimpahkan buat kami semuanya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri Bible Study pada malam hari ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.